ini yang dipimpin Pak Lianda. Saya kebetulan di sini hadir rekan-rekan sedang melakukan liputan dari Warta Kota ya, Tribun dari kantor pusat sedang memang mendalami sesar lembang. Kebetulan ada diskusi dan di Tahura, dan Tahura ini adalah anugerah terbesar kita bagi warga Bandung karena satu-satunya mungkin kota besar di Indonesia yang punya hutan tropis dengan jarak hanya 15-30 menit saja dari pusat kota. Di Kalimantan sendiri yang pusatnya hutan tropis, kalau dari kota besarnya bisa berjam-jam ya, bahkan berhari-hari baru ketemu hutan seperti ini. Ini Pak Lianda yang berahi luar biasa memimpin ini, dan kira ini hutan yang satu-satunya yang bertambah luasnya ya, di mana hutan berkurang. Bertambah tidak. Berapa hektar Pak? Sekarang itu 500 sampai 560, nambah 30-an. Nambah 30 hektar, 560 hektar. Mudah-mudahan bisa kita jaga oleh generasi ini supaya diwariskan ke generasi yang akan datang dan bertambah luas, amin. Nah, hari ini kita berdiskusi mengenai sesar Lembang yang sebenarnya memang sudah banyak diskusinya dan ini sangat bermanfaat, sangat menguntungkan bagi kami di BPBD Badan Penanggulangan Bencana. Karena semakin lengkap, semakin banyak riset, semakin banyak pengetahuan yang kita peroleh, maka semakin tajam, semakin cermat upaya-upaya mitigasi yang bisa kita susun untuk menghadapi berbagai potensi bencana terkait dengan aktivitas sesar Lembang. Dan hari ini saya sangat bersyukur kembali sebuah riset yang sebenarnya sudah sangat lama ya dan terus berlanjut dilaksanakan oleh Dr. Ian dari Unpad. Ini bisa kita diskusikan hari ini. Dan bagi kami ini akan menjadi tambahan informasi untuk apakah nanti menyempurnakan atau bahkan merevisi kalau memang hasil riset ini ada rekomendasi baru yang merubah rencana kontingensi yang sudah kami susun terkait dengan potensi kebencanaan dampak dari aktivitas sesar Lembang. Sebagaimana Bapak Ibu maklumi, kami BPBD di provinsi, kabupaten kota, termasuk BNPB tingkat pusat, punya tugas melakukan manajemen penanggulangan bencana yang mencakup aspek pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat pada saat terjadi bencana, dan juga pemulihan pada pasca bencana. Dan dengan titik tekan saat ini adalah pada aspek pencegahan atau pengurangan risiko bencana. Nah, disinilah fungsi riset-riset itu akan menjadi sangat signifikan karena dengan pengetahuan yang lebih detail, lebih lengkap, kita bisa melakukan pencegahan yang lebih tepat dan kita bisa melakukan mitigasi juga yang lebih akurat. Kami berterima kasih kepada para akademisi diwakili Dr. Ian dan juga rekan lain, terutama juga BMH Bandung Mitigasi Hub yang selalu punya prakarsa, gagasan, inisiatif dan upaya untuk menyampaikan hasil riset ini menjadi bahan edukasi kita yang semuanya itu tentu akan bermanfaat bagi kita semua. Saya berharap dari diskusi ini selain menambah pengetahuan kita semua, nanti juga mungkin ada juga beberapa hal yang saling dikonfirmasi, diharapkan dapat melahirkan rekomendasi Pak yang lebih operasional kepada kami, baik aspek kebijakan maupun upaya-upaya mitigasi, dan juga edukasi kepada masyarakat seperti apa yang harus kita lakukan, mungkin sasaran-sasaran mana yang harus lebih dicermati, area-area mana yang lebih harus diwaspadai, lalu juga upaya-upaya apa yang harus lebih kami dorong upaya itu. Saya sebenarnya sudah menyiapkan ingin ikut ini sampai akhir Pak, cuman tadi malam ternyata ada instruksi jam 11 harus berdiri KT Pak Sekda, jadi maka saya hadirkan Dani yang kedua. D2 Dani, jadi sama-sama Dani pasti kualitasnya sama. Beliau sebelumnya memang kabid pencegahan dan kesiapsiagaan, sama sekarang beliau memilih jalur jabatan fungsional agar lebih profesional kan di bidang kebencanaannya, walaupun jalur spesifikasi di bidang kehumasan kebencanaan, tapi beliau jauh lebih berpengalaman daripada saya dalam hal penanganan bencana. Jadi nanti diskusinya akan